Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Firdaus, NIM 119705051. Di sini saya akan melaksanakan praktek tilawah secara daring dan di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 beserta arti, keutamaan, serta hukum tajwidnya pada salah satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadida من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tak kutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulutnya mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Mereka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih. Setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami di sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah yang Maha Agung.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hukum tajwid pada salah satu surat Al-Kahfi ini, yakni pada ayat pertama, yakni pada ayat yang berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, pada ayat tersebut pertama pada kalimat alhamdu terdapat dua tajwid. Yang pertama yaitu ada alhamdu, alif lam mati bertemu ha, yakni alif lam qamariyah. Kemudian ada mim mati bertemu huruf da pada alhamdu, itu dibaca idhar safawi. Nah, kemudian pada kalimat lillah itu tajwidnya itu adalah lam jalalah ya, dibaca panjang tipis 2 harakat. Kemudian ada alladzi. Nah, alladzi ini panjang, yaitu mad jaiz munfasil karena ada ya mati bertemu alif, dan di sini berharokat 2 sampai 5. Nah, kemudian pada kalimat angzala ini ada nun mati bertemu za, yaitu hukumnya adalah ikhfa. Kemudian ada la ini kan dibaca panjang, ini dibaca berhukum tajwid mad asli atau mad tabi'i. Kemudian abdihi di sini ini dibaca qalqalah suga karena di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat itu qalqalah huga. Kemudian ada al-kitab, lam mati bertemu kaf, yakni alif lam qamariyah. Kemudian taknya dibaca panjang, itu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian selanjutnya ada walam yaj'al, mim mati bertemu ya, yaitu idhar safawi. Nah, kemudian ada yaj'al di sini qalqalah suga juga, ada ja mati di tengah kalimat. Kemudian ada yaj'allahu, lam mati ada 2, bacanya hukumnya idgham mutamatsilin. Nah, kemudian pada iwaja di sini ada sakta di sini artinya kita tidak boleh mengambil nafas dan kita berhenti, namun langsung melanjutkan kepada ke ayat selanjutnya. Jadi teknik membacanya adalah walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira. Nah, jadi langsung kita ada jeda namun tidak bernafas. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ini memiliki keutamaan. Salah satunya membaca 10 ayat surah pertama Al-Kahfi ini akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Sebagaimana pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hadis-hadis seperti hadis riwayat Dailami yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Kemudian ada juga hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa maka barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaknya ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat Al-Kahfi. Kemudian hadis riwayat Muslim juga menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Selanjutnya didukung juga oleh hadis riwayat Abu Daud yang menyebutkan bahwa barang siapa di antara kalian yang mendapatinya Dajjal, hendaklah dia membacakan ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi kepadanya, karena bacaan itu melindungi kalian dari fitnahnya atau dari fitnah Dajjal tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.